teman-teman, adik-adik sekalian, kita ketemu lagi untuk lanjut kita belajar terkait dengan materi kuliah fisika kuantum. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari fungsi gelombang, solusi persamaan Schrödinger, ya. Nah, atau sifat-sifat dari persamaan Schrödinger. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan Schrödinger, bahwa kita dapatkan bentuk persamaan Schrödinger yang bergantung waktu, gitu ya, bergantung waktu. Kita dapatkan adalah I habar parsial T dari si RT itu sama dengan min habar kuadrat per 2M nabla kuadrat si RT plus V sebagai fungsi RT si RT, gitu ya, kita dapatkan. Nah, sekarang mari kita akan tinjau bagaimana sifat-sifat dari persamaan Schrödinger ini, dan kemudian bagaimana sifat-sifat dari solusi persamaan Schrödinger-nya. Karena kita lihat dari persamaan Schrödinger ini ada turunan, ya. Artinya persamaan Schrödinger ini tiada lain adalah persamaan diferensial, ya kan? Yang mana ini merupakan persamaan gelombang, gitu. Nah, karena dia merupakan persamaan diferensial, maka butuh solusi, gitu. Nah, solusinya ini adalah berupa fungsi gelombang, yaitu psi RT. Sekarang bagaimana sifat-sifat dari solusinya ini? Itu yang akan kita kaji sebelum nanti kita terapkan persamaan Schrödinger ini untuk menyelesaikan berbagai macam kasus. Nah, sekarang mari kita perhatikan persamaan Schrödinger ini. Dari persamaan ini kita dapat lihat bahwa persamaan Schrödinger, jadi yang pertama kita tuliskan sifat persamaan Schrödinger, gitu ya. Jadi yang pertama itu dia adalah bersifat linier, dan yang kedua adalah homogen. Tuh. Nah, kemudian kita perhatikan, jadi di bagian ini persamaan Schrödinger hanya terdapat turunan orde 1 terhadap variabel waktu. Jadi terdapat turunan orde 1 terhadap variabel waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa evolusi dari fungsi gelombang dapat diketahui jika fungsi gelombang pada waktu T0, jika fungsi gelombang pada waktu T sama dengan 0 itu sudah diketahui. Nah, fungsi gelombang untuk waktu yang lain, itu diperoleh dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger ini, gitu ya. Jadi
dia merupakan turunan orde 1 terhadap waktu. Nah, sekarang perhatikan bagian V-nya. Jika potensial V ini bersifat kontinu pada seluruh posisi di ruang dimensi 3 atau untuk variabel X, Y, Z gitu ya. Jika V, R, T itu kontinu, maka fungsi gelombang yang merupakan solusi persamaan Schrödinger ini juga harus kontinu. Jadi fungsi gelombangnya juga harus kontinu. Ini berarti bahwa C, R, T kemudian parsial C, parsial T dan nabla C itu bersifat kontinu untuk semua variabel X, Y, Z. Oke. Jadi jika V-nya kontinu, maka psi atau fungsi gelombangnya juga harus kontinu, dan turunan terhadap waktunya, kemudian turunan terhadap posisinya atau gradiennya itu juga harus bersifat kontinu. Nah, namun jika misalnya potensial V ini itu tidak bersifat kontinu atau memiliki diskontinuitas pada posisi tertentu, maka jika V, R, T itu terdapat diskontinuitas, maka Laplacian psi RT juga akan memiliki diskontinuitas. Nah, supaya ini bernilai berhingga, maka nabla psi R, T itu harus bersifat kontinu untuk semua variabel X, Y, Z. Jika nabla psi R, T bersifat kontinu, maka otomatis parsial psi R, T parsial T juga akan bersifat kontinu. Seperti itu. Nah, jadi itu sifat-sifat dari persamaan Schrödinger dan juga bagaimana sifat solusinya. Pada intinya adalah dari apa yang saya sampaikan tadi, fungsi gelombangnya ini harus bersifat kontinu dan berhingga. Gitu ya. Jadi bersifat kontinu dan bersifat berhingga. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa fungsi gelombang psi itu memiliki interpretasi bahwa probabilitas atau peluang gitu ya menemukan partikel berada dalam posisi tertentu dengan elemen volume D3R adalah, kita ketahui sebelumnya sudah pernah kita bahas, itu sama dengan RT D3R
Atau masih ingat bahwa kalau ada ini kuadrat itu sama artinya dengan psi konjugatnya dikali dengan psinya. Itu ya. D pangkat 3R. Nah, sekarang perhatikan. Jika partikel berada dalam seluruh ruang, jadi jika partikel berada dalam seluruh ruang, yaitu V dengan volume V ya, maka probabilitas menemukan partikel dalam seluruh ruang itu adalah 1. Jadi probabilitas menemukan partikel di seluruh ruang itu adalah 1. Ini harus diingat ya, probabilitas menemukan partikel di seluruh ruang itulah 1. Nah, fungsi gelombang yang memenuhi sifat ini atau memenuhi integral ini dikatakan dapat dinormalisasi atau dapat dikatakan merupakan fungsi gelombang yang square integrable gitu ya. Jadi ini dapat dinormalisasi. Normalisasi gitu. Nah, integral ini menunjukkan bahwa tidak sembarang. Jadi dari tadi sifat-sifat tadi termasuk integral ini menunjukkan bahwa tidak semua fungsi gelombang dapat menjadi solusi persamaan Schrödinger. Tidak semua psi dapat menjadi solusi persamaan Schrödinger. Gitu ya. Jadi hanya fungsi gelombang yang square integrable atau kuadrat fungsi gelombang itu yang dapat diintegralkan. Oke, sampai sini jelas ya bagaimana sifat-sifat dari fungsi gelombang yang menjadi solusi persamaan Schrödinger. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang probabilitas, kita akan coba melihat bagaimana perubahan probabilitas menemukan partikel terhadap waktu. Probabilitas total keseluruhan adalah sama dengan 1, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Maka perubahan probabilitasnya parsial T-nya dari integral psi r, t tadi dia itu harus sama dengan 0. Karena nilainya ini adalah 1, maka perubahannya terhadap waktu itu harus sama dengan 0. Begitu. Nah, sekarang kita akan melihat apakah kondisi ini dipenuhi oleh persamaan Schrödinger gitu. Apakah persamaan Schrödinger memenuhi gitu kan. Nah, sekarang mari kita perhatikan, kita akan coba perhatikan perubahan probabilitas pada ruang yang lebih kecil dari V. Jadi anggaplah V aksen itu adalah ruang yang lebih kecil dari V sebagai berikut. Pada V aksen yang kurang dari V, maka parsial T
integral V aksen dari psi RT kuadrat D3R itu akan sama dengan, nah kalau seperti tadi kita dapatkan ini akan sama dengan integral V aksen. Ingat ya, definisinya ini adalah psi konjugat psi, sehingga jika kita turunkan terhadap waktu maka kita harus menggunakan aturan Leibniz gitu ya. Jadi kita harus menggunakan aturan Leibniz. Nah, silahkan nanti dicoba. Kalau kita gunakan aturan Leibniz berarti turunan psi konjugatnya baru dikali dengan psi ditambah dari psi konjugat dikali turunan psi. Atau saya tuliskan saja ini akan menjadi psi konjugat turunan psi terhadap waktu ditambah gitu ya, tambah turunan psi konjugat terhadap waktu psi D pangkat 3R. Seperti itu jadinya ya. Hati-hati di dalam nanti menurunkan, itu harus melihat apakah dia kedua bagian itu tetap merupakan variabel yang diturunkan atau T dalam hal ini, sehingga harus berlaku aturan Leibniz tersebut. Nah, kita save dulu ini. Mari kita lihat sekarang persamaan Schrödingernya ya. Kita persamaan Schrödingernya itu adalah I Haber parsial psi parsial T seperti tadi ya, min Haber kuadrat per 2M nabla kuadrat psi plus V R, T psi ya. Harus lancar ya menuliskan persamaan Schrödinger karena ini merupakan dasar banget. Jadi kita harus paham bagaimana bentuk persamaan Schrödinger gitu ya. Nah, sekarang konjugat kompleksnya, untuk konjugat kompleksnya itu bisa kita tuliskan min I Haber parsial psi konjugat parsial T. Kenapa ada min? Karena psi konjugat gitu ya, sehingga di sini ada minus, ada I nya gitu ya. Kemudian itu sama dengan min Haber kuadrat per 2M nabla kuadrat psi konjugat. Jadi di sini tetap ada minus karena nanti I nya minus kali minus plus gitu ya, jadi tetap minus. Nah, ini juga akan menjadi plus V R, T psi konjugat. Oke. Nah, sekarang perhatikan dua persamaan ini. Dari sini kita akan dapatkan bentuk dari ini, kita akan bentuk parsial psi parsial T nya sama dengan gitu ya, sama dengan nanti ini Habernya hilang, kemudian I nya bisa menjadi di bawah gitu ya, menjadi di bawah, masih ada minus, sehingga ini atau saya tuliskan di bawahnya, saya bawa ke bawah. Iya, saya bawa ke bawah ya. Nah, dari sini kita dapatkan parsial psi parsial T itu adalah min Haber per 2MI gitu ya, nabla kuadrat psi plus saya hapus ini dulu, seper I Haber V R T psi. Nah, sedangkan yang di bawah kita dapatkan parsial psi konjugat parsial T itu sama dengan, nah sama seperti tadi, itu ini jadi positif Haber kuadrat per 2MI
kemudian nabla kuadrat C konjugat minus V per I habar RT C konjugat. Ya, jadi kita dapat seperti itu. Nah, nanti dua ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini ya, di sini ya, kita substitusikan ke sana. Oke, nah jika kita substitusikan, maka kita akan dapatkan bentuk parsial T dari integral masih dalam V aksen ya, dari PR, T D3R itu sama dengan, nah jadi kalau disubstitusikan maka kita dapatkan I habar per 2M integral V aksen C konjugat nabla C minus nabla kuadrat C konjugat, ini kuadrat ya, C D3R. Kita dapatkan seperti ini. Nah, saya akan berikan catatan bahwa bentuk-bentuk ini silakan buktikan sebagai latihan. Ya, ini cara yang mudah tetapi perlu kejelian. Perhatikan bahwa nanti persamaan ini tinggal dimasukkan saja ya. Kemudian ke sini, kemudian dilakukan aljabar sederhana dan silakan teliti, nanti kita akan dapatkan bentuk ini. Nah, sekarang perhatikan bentuk yang di dalam integral ini. Nah, ini kemudian kita akan definisikan atau kita sederhanakan ya, kita sederhanakan dulu, itu akan menjadi I habar per 2M integral V aksen nabla dot, jadi nablanya satu kita keluarkan sehingga menjadi nabla dot C konjugat, iya nabla C minus nabla C konjugat C gitu ya, D pangkat 3R. Nah, kemudian kita akan definisikan yang bagian di dalam ini, kita akan definisikan yang itu sebagai J, yang disebut sebagai kerapatan arus probabilitas gitu ya. Jadi itu sebagai J, maka kita akhirnya dapat menyederhanakan, maka parsial T integral aksen P R, T D pangkat 3R itu akan menjadi minus integral V aksen nabla dot J D3R ya. Jadi menjadi sederhana seperti ini gitu. Oke. Nah, sekarang yang ruas kanan ini kita bawa ke ruas kiri. Yang ruas kanan ini kita bawa ke ruas kiri karena sama-sama integral V aksen, maka kita akan dapat menuliskan integral V aksen kurung besar parsial T P R, T gitu ya. Ini yang tadi. Nah, tadi kan yang ini minus, bawa ke kiri kan plus, jadi plus nabla dot J, plus nabla dot J, nabla dot J D
3R. Nah, itu karena ini sudah pindah ke kiri, menjadi ruas kanan menjadi 0, sama dengan 0. Atau berarti yang di dalam integral ini itu sama dengan 0. Saya tuliskan partial T, jadi gitu ya, biar lebih enak. Jadi partial T PR, T plus nabla.j itu sama dengan 0. Yang bagian ini disebut sebagai persamaan kontinuitas. Menarik sekali ya, kita akhirnya dapat bentuk persamaan kontinuitas ya. Nah, sampai di sini jelas ya adik-adik? Nah, kemudian teman-teman, adik-adik sekalian, sebenarnya persamaan yang ini ya, persamaan yang ini itu bisa kita sederhanakan lagi dalam bentuk lain menggunakan konsep teorema Green ya. Adik-adik mungkin masih ingat tentang teorema Green. Maka kita bisa tuliskan bentuk tadi, partial T integral V aksen dari P R, T D pangkat 3R itu akan sama dengan minus integral. Nah, perhatikan di teorema Green, maka kalau integral volumenya itu akan menjadi integral tertutup gitu ya, dari suatu S itu adalah surface permukaan, menjadi integral permukaan tertutup. Kemudian divergensinya berubah menjadi J dot dA ya. Dengan dA ini, atau boleh saya tuliskan dA ini adalah elemen luas D kuadrat R begitu ya. Jadi yang tadinya elemen volume berubah menjadi elemen luas. Dengan dr atau dA, saya tuliskan SC.dA gitu ya. Dengan dA ini adalah sebuah vektor yang magnitudonya sama dengan luas sebuah elemen dan arahnya tegak lurus keluar terhadap permukaan tertutup V aksen. Begitu maknanya ya. Clear ya sampai di sini saya rasa.